sahabat semua yang dimuliakan Allah. Ketemu lagi di channel Yudi Faisal. Di kesempatan siang ini kita akan bersilaturahmi, kita akan sharing bisnis dengan salah satu pengusaha sukses yang sudah luar biasa melintang buana ya di bidang kontraktor dan jasa yang lainnya. Mari kita kenalan dengan siapa beliau, dari mana, bagaimana prosesnya. Ya, yuk kita kenalan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya manggilnya Pak siapa ini? Toifur saya. Pak? Toifur. Panggilannya apa? Nama lengkapnya Muhammad Toifur. Saya manggilnya Toifur aja. Pak Toiful. Ya. Pak Toib gitu aja ya? Ya, boleh Toifur ya. Toib gitu artinya Pak. Baik. Kalau ibu siapa? Ibu Titi saya. Ibu Titi. Beliau Pak Toib dan Ibu Titi. Nah, kita akan kenalan terlebih dahulu ya dengan Pak Toib. Toifur. Toiful. Toifur. Pak Toiful. Nah, beliau ini lahirnya dari kota mana, tahun berapa, dan pendidikannya seperti apa, sampai mungkin beliau ini mengenal dunia bisnis tahun berapa. Silakan Pak. Oke. Saya lahir di Semarang tahun 1967. Jadi saya sekarang udah umur 53 tahun. 53 tahun. Tepatnya 19 Juli. 19 Terus saya lahir di Semarang. Mm-mm. Di tepatnya di daerah sekitar Pasar Johar karena Pasar Johar. bisnis orang tua saya berhubungan dengan Pasar Johar. Mm-mm. Terus SD saya di Semarang, SMP di Semarang, SMA di Semarang. Terus kemudian saya kuliah di Solo. Di Solo. Nah, Universitas 11 Maret, 11 Maret. Pak. Ya, Oke. saya masuk tahun 87. Mm-mm. Istri saya kebetulan juga satu alumni dengan saya, tapi jurusannya lain ini Beda Pak. jurusan. Saya sintrongnya ketemu di ya, kuliah. saya arsitektur, istri saya teknik sipil. Jadi pas lah kalau kita berbisnis di konstruksi ini pas nih, Nyambung. nyambung Oke. sekali. Tapi istri saya ini saya kenal waktu gojlokan Pak. Wah. Jadi 3 tahun di bawah saya, kita ketemu terus jadi istri saya ini sampai sekarang. Oke. Nah, ini pada masa kuliah itu kuliah sampai selesai atau mungkin nyambi jadi kerja jadi marketing, atau sudah mengenal dunia usaha, dunia kerja, sudah mengenal belum? Oh, sudah tentu. Dari Jadi semester berapa itu? saya dari SMA itu sudah mengenal dunia usaha ya. Jadi Apa usaha pertama SMA? stiker, Pak. Stiker SMA 1 Semarang. Wah, itu jualan stiker, Pak? Iya, itu waktu SMA Semarang kan waktu kebanggaan di SMA di Semarang ya. Oke. Jadi dari kelas 1 itu? Dari kelas 2 lah, di kelas Dari 2. kelas 2 Bapak Ibu semua. Nah, ini pelajaran untuk kita semua, bahwasannya meskipun Anda masih SMA, berkaryalah, berusahalah ya. Ya. Biar kita jadi mandiri gitu, nggak perlu minta-minta sama orang. Terus Pak? Jadi awalnya jual stiker ya lumayan lah untuk uang-uang jajan lah, untuk membantu orang tua. Di masa kuliah pun saya tetap pengennya berusaha, jadi tidak merepotkan orang tua seperti bikin kaos yang tulisannya arsitektur. Ya, saya jual, iya betul ya. Saya jual di waktu pameran di UGM. Kebetulan saya ada teman yang di UGM, saya jual ke sana. Kemudian apa? Cindramata. Oke. Cindramata untuk wisuda. Itu saya yang bikin, Pak. Gitu. Wisuda arsitek sipil itu kan jadi satu gitu. Jadi saya yang bikin. Kemudian Cindramata untuk PKL. Nah, itu saya yang buat. Berarti dari Bapak kuliah semester 1 sampai wisuda jualannya itu? Ya, nyambi jualan itu. Nyambi jualan itu. Iya. Ada usaha lain lagi Pak? Belum Aja. terpikir itu aja. Ngomong-ngomong waktu kayak gitu, itu kan belum nikah toh? Belum nikah, sama ya? sekali. Oke. Nah, di posisi itu kira-kira keuntungan waktu itu cukup untuk bayar kos, untuk makan sehari-hari? Ya, hanya untuk untuk nonton, jajan dengan pacar waktu itu. Wah, gitu ya. Pokoknya untuk cukup diri sendiri gitu ya. Oke. Nah, ini luar biasa. Terus kemudian menikah tahun berapa itu, Pak? Saya menikah tahun 97. Oh, 97. Wah, 97 saya baru masuk Jogja ya. Nah, 97 ya menikah. Yeah. Nah, setelah menikah, usaha Bapak masih di bidang kaos itu atau? Oh, sudah. Saya setelah lulus kuliah, biasa atau idealis ke Jakarta. Oke. Saya di grup Jaya di bagian manajemen konstruksi. Oke. Saya di situ 5 tahun. Terus waktu itu kan krisis ekonomi ya Pak ya. Jadi tahun 98. Yeah. Tahun 98 saya dirumahkan, tapi gaji tetap. Saya dirumahkan, aktivitas saya saya biasa orang di proyek, tapi kok aktivitas dibatasi kayak gini, saya merasa kurang nyaman lah. Kurang nyaman, terus saya pulang Pak.
ke Jogja? Kemana? Ke Semarang dulu. Oh, ke Semarang. Ke Semarang dulu, kebetulan kakak saya kan di konstruksi. Oke. Ya wes nanti nunut di apa pekerjaan di sana dulu. Oke. Kebetulan kakak saya kan di Perwita Karya. Perwita Karya di Jogja, ada proyek di Surabaya. Saya istilahnya didomplengkan dulu Oke. untuk belajar di konstruksi. Oke. Terus menginjak 1 tahun kemudian saya sudah istilahnya belajar untuk berusaha sendiri lah. Oke. Waktu itu saya borong-borong rumah. Oke. Dari kenalan borong-borong rumah. Wah, ada untung, wah cukup lah untuk keperluan keluarga. Waktu itu anak saya masih satu atau dua ya, itu dua lah, masih cukup. Kemudian saya waktu itu tahun 2004 persisnya, itu kebetulan saya itu masuk di Dinas Kebudayaan, Pak. Di Dinas Kebudayaan itu kebetulan ada alumni yang menginspirasi saya, Mbak, udah kamu dirikan PT sendiri aja. Nanti tak kasih pekerjaan. Wah, waktu itu saya semangat sekali, Pak. Umur berapa itu, Pak? Itu umur 2004. Ya sebetulnya kita udah agak terlambat jadi Udah pengusaha ya. agak terlambat sebenarnya. 30-an ada? 30 lebih, Pak. 33-an lah. 33-an ya. Nah, 33-an. Semua 33 sudah memulai usaha dan berizin CP apa PT itu? PT, Pak. PT. Jadi saya memberdayakan diri karena sudah istilahnya gini, waktu itu saya berusaha tapi minjam bendera. Oh. Sebelum saya dapat punya bendera sendiri, saya pinjam bendera. Kebetulan yang saya kerjakan itu istilahnya pejabat pembuat komitmen puas dengan pekerjaan saya. Oke. Malah menginspirasi saya, Pak, Mbok, gawe PT dewe nanti tak kasih proyek. Akhirnya. Ya. Baik. Jadi ada Bapak Ibu untuk semua. tender ya. Nah, di sesi kedua nanti ini yang seru, kita akan mengenal core bisnis dia sesungguhnya apa. Ya. Di sesi awal tadi kita sudah mengenal dari sejak kuliah, mulai dari jual stiker, jual kaos. Jadi sahabat semua, di sesi ini kesimpulannya Bapak Ibu semua, kalau Anda ingin usaha, mulailah action. Nggak usah dipikir usaha apapun, mau jualan lontong, mau jualan sayur, mau jual pecel lele, silakan. Karena kita tidak tahu mutiara kita dari mana. Yang penting just do it. Nah, sekarang di sesi kedua nanti kita akan bicara bagaimana beliau sampai menemukan mutiara di bidang usaha kontraktornya. Setelah yang pesan berikut ini. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, jumpa lagi di sesi kedua ini. Kita akan sharing ya. Mudah-mudahan sharing ini memberikan inspirasi kepada Anda ya. Bahwasannya Anda harus bisa jadi seorang pengusaha. Pak, kita lanjut lagi pembicaraan kita. Oke. Gimana sih Pak proses sampai Bapak punya perusahaan sendiri? Itu latar belakangnya bagaimana? Silakan Pak. Ya, harus punya apa ya, kemauan. Saya waktu itu kan ngerjakan di salah satu instansi pemerintah. Oke. Kebetulan beliau yang di sana itu puas dengan pekerjaan saya, Oke. sehingga oke lah, Berhasil gitu ya? berhasil. Jadi kita menggarap suatu proyek dengan serius, dengan keahlian yang kita miliki, dengan pengalaman waktu itu saya kerja di Jakarta, itulah yang modal awal Oke. kita bisa membuat beliau puas. Oke. Ya. Berarti modalnya bukan duit ya Pak? Bukan. Yang penting kemauan. Oke. Waktu itu saya tahun 2004 itu mengerjakan kantor imigrasi. Ya, waktu itu memang terpikir nilai 800 juta itu bagi saya besar sekali. Waktu itu ya. Waktu itu terus saya, waduh, iso nggarap ra iki. Wah, iki duite piye? Enggak, ternyata enggak. Kita yang penting ada kemauan, ada tekad untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Toh uang proyek dari pemerintah kan ada uang muka, ada termin, termin 1 2 3 itu kan bisa untuk berputar sebenarnya. Ya. Yang penting ada kemauan, kita ada skill, dan ada pengalaman, itu Pak yang penting. Kemauan, skill, pengalaman. Itu syarat Bapak Ibu semua untuk Anda bisa sukses dalam bisnis dan bukan melulu uang. Dan Anda mau melakukan ini karena kalau Bapak Ibu semua sudah punya pengalaman sebelumnya. Ya, karena benar. tahu beliau tadi mulai dari tahapan pertama, DP, tahapan kedua, termin, hingga pekerjaan itu bagus dan menghasilkan karya yang luar biasa. Nah, sudah berapa lama Pak usaha di bidang kontraktor itu Pak? Saya punya bendera itu tahun 2004. Jadi sebelumnya antara tahun 2000 sampai tahun 2003
Saya Oke, pertama kali istilahnya tanpa bendera dulu, Pak. Oke. Jadi saya memborong rumah tinggal, belajarnya dari situ. Kemudian proyek pemerintah harus punya bendera. Ya. Saya pinjam bendera waktu Oke. itu. Saya mengerjakan pertama kali di Institut Seni Indonesia, Oke. nilainya 400 juta. Oke. Terus kemudian kantor imigrasi. Nah itu pertama kali saya juga masih pinjam bendera. Oke. Kemudian setelah tahun 2004 kita berinisiatif, ya wis lah kita berani untuk mendirikan perusahaan sendiri. Oke. Saya sebagai direktur, istri saya sebagai komisaris, kakak saya juga sebagai komisaris. Wah, lengkap sekali ya. Masih kurang puas saya, Pak. Oke. Saya waktu itu punya bendera kelas menengah. Di Jogja ini kan ada klasifikasi yang proyek di bawah 2,5 M itu kelas K, yang di atas 2,5 M kelas menengah. Kita punya 2 bendera supaya bisa menjaring yang tender di bawah 2,5 miliar itu kelas K, yang 2,5 kita ada 2 bendera. Jadi untuk berkolaborasi 2 PT ini yang kita bisa menjaring proyek di Yogyakarta. Nah, luar biasa. Tendernya sudah miliaran ya. Jadi sahabat semua yang mungkin jurusannya di bidang kontraktor bisa belajar dengan beliau. Nah, selanjut Pak. Bisnis itu kan suatu proses sukses, suka dan proses. Termasuk mungkin bersama kesulitan ada kemudahan. Termasuk saya yakin dong, kegagalannya pasti ada. Cerita dong ke kawan-kawan. Ada, Pak. Hikmah apa yang Bapak alami, masalah Bapak yang dialami, hingga Bapak, mohon maaf, dengan ini kita jadi dipintarkan, kita jadi tambah ilmu. Cerita kepada sahabat kita bahwasannya kalau sahabat punya masalah seperti belum, jangan takut, hadapi dan hadapi. Silakan Pak nyampaikan. Ya, itu pernah saya alami di tahun 2008. 2008 Jadi, ya. itu kan ada kebijakan pemerintah apa itu ya waktu itu? Resesi tahun 2008. Jadi kita sudah terlanjur kontrak dengan waktu itu pekerjaan saya banyak di Solo, Pak. Jadi pasar Windu Jenar, ya toh. Kemudian rumah dinas wakil wali kota, kita sudah kontrak. Muncul kebijakan pemerintah sehingga barang-barang material itu naik. Sampai saat itu, wah kita kalau tetap tidak melanjutkan pekerjaan, wah waktu itu wali kotanya Pak Jokowi. Jadi kita sudah berjanji dengan Pak Jokowi bahwa proyek ini akan saya selesaikan. Ya, kita sebagai pengusaha ya harus berkomit dengan kontrak tersebut. Akhirnya tetap saya lanjutkan. Akhirnya ya proyek itu nombok, Pak. Istilahnya ya rugi lah. Jadi tetap kita lanjutkan. Kalau itu kejadian tahun 2008 di Jogja juga kejadian seperti itu. Waktu itu kita punya 7 proyek Pak. 7 proyek waktu itu yang nilainya mungkin sekitar 15-an, jumlah total 15 M-nya. Nah, jadi malah kita tidak untung tapi istilahnya malah rugi lah itu kejadian. Sampai berapa? Sampai ya 4 sampai 5 lah itu. Jadi tapi waktu itu wah rasanya kayak sudah berputus asa, tapi saya selalu dekat dengan Allah, jadi kita tunjukkan. Sahabat semua, kita akan mendengar pelajaran apa sih Pak yang didapat pada saat Bapak mohon maaf tadi mengalami sampai kerugian, kok ada ujung-ujung kebijakan. Mungkin mohon maaf nih, dulu waktu sebelum proyek itu ada sholat Bapak Ibu bagaimana? Doa Bapak Ibu gimana? Tahajud gimana? Mungkin baca Qur'annya gimana? Atau mungkin berbakti. Kira-kira apa enggak? Biar jadi inspirasi secara spiritual. Mungkin inilah gitu. Hingga teman-teman ini yang harus kita jaga gitu. Biar tidak terjadi hal seperti itu. Sampaikan Pak. Ya terus terang saya waktu saya juga selalu diingatkan sama istri saya. Jadi kadang-kadang saya sholat itu selalu waktu itu proyek selalu di luar kota ya. Kita sering tiap hari ke Solo, kebanyakan di Solo waktu itu. Sholat telat, sholat selalu jamak, jadi menyepelekan waktu Allah. Allah. Dan pelajaran itu yang sampai saat ini saya ingat benar bahwa harus Allah itu nomor 1. Terus kemudian ya sholat tahajud waktu itu ya mengerjakan tapi masih bolong-bolong. Sedekahnya Pak? Sedekahnya ya sebenarnya kita rutin sedekah Pak. Jadi setiap ada proyek kita di waktu Lebaran dan lain sebagainya itu ya menurut saya masih kurang lah. Sudah sedekah tapi masih kurang. Belum yang terbaik. Termasuk zakat malnya juga ya. Tetap saya perbaiki itu. Sama hubungan sama orang tua Pak?
hubungan Baik. orang tua baik. Baik. Berarti ada poin-poin tertentu aja yang mungkin ini sebagai peringatan untuk kita. Ya, misalnya baik, baik. kita masih kurang syukur gitu. Iya, iya, Nah, benar. Itulah Bapak Ibu semua. Jadi jangan terlalu takut terhadap ujian masalah yang kita hadapi di dalam bisnis. Rest itu sama dengan risiko, rest itu sama dengan rezeki. Beliau resikonya tadi sampai rugi sekitar 4 sampai 5 miliar. Tapi kalau untungnya juga gede. Ya, gede, ya. Itu so pasti gitu ya. Ya. Dan kita akan masuk ke sesi 3 Bapak Ibu semua. Kita akan bertanya kepada beliau di masa corona ini apa yang beliau lakukan. Ini juga menjadi inspirasi Bapak Ibu semua yang nonton. Jangan diam diri di masa corona. Corona, nah biar corona tetap kita jaga. Tapi yang terpenting adalah sahabat semua Anda bisa bangkit dan action. Ya, karena hidup adalah satu proses berubah untuk menjadi lebih baik. Kita akan lihat sesi 3 setelah pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, jumpa lagi di sesi kita yang ketiga, sesi akhir. Kita akan mendengar ya bagaimana apa yang beliau lakukan selama di masa corona ini. Pak, di masa corona ini kan orang melihatnya wah terlalu takut gitu loh. Kita takut ini, takut itu, akhirnya tidak beraktivitas. Nah, apa Pak Bapak dengan Ibu di masa corona ini? Silakan Pak. Ya, dengan corona ini tetap menurut sesuai anjuran pemerintah tetap Oke. dia banyak tidak aktivitas di luar Oke. kecuali yang penting saja. Ya, oke. Untuk urusan proyek mungkin tetap kita lakukan. Oke. Ke proyek tetap kita lakukan. Terus kemudian kita mendekatkan diri ke Allah. Oke. Dan salah satu kegiatan ini istri saya lagi ada Ya. ada kegiatan di Ya. masa corona ini. Kebetulan kan saya punya usaha baju di Ya. Beringharjo itu Ya. lagi tutup karena Oke. corona. Ya. Terus kita banyak melakukan kegiatan sosial. Oke. Nah, ngomong-ngomong, Bapak pernah ikut seminar PPMI Pak? Ya, pernah. Oke. Pernah. Tahun berapa itu Pak? Tahun kemarin tahun 2019. 2019 ya. Nah, apa yang didapat Pak dari seminar PPMI Pak? Oh, banyak sekali ilmu Apa yang salah saya satunya? dapatkan Dan ya. perubahan apa Bapak yang Dan dapatkan? perubahan ya tentunya dengan kejadian ini saya tetap lebih dekat ke Allah dan rajin Sholat tepat waktu. rajin sholat Banyak tahajud, bersedekah. banyak bersedekah, sholat duha itu yang Oke. Nah, yang kalau kita Ibu lakukan. perubahan yang didapat apa Bu setelah ikut seminar PPMI Bu? Atau mungkin setelah ngikutin amalan Bapak, apa perubahannya? Ya, kita lebih ke Allahnya itu lebih lagi. Oke. Jadi sholatnya juga diperbaiki. Terus hubungan sama keluarga juga lebih Baik. dekat. Nah. Terus untuk saat ini saya sama teman-teman itu aktif terjun di warung ikhlas. Kebetulan kita punya di mana? Di jalan apa? di Warung? Jalan Palagan depan Hotel Hyatt. Oke, warung ikhlas itu kayak apa itu Bu? Warung ikhlas itu artinya kita kan banyaknya dari donasi Ya. relawan ya. Ah. Jadi boleh datang makan Sepuasnya. silahkan dinikmati sepuasnya, bayar seikhlasnya. Oke. Tidak bayar pun juga boleh. Oke. Sebelah mana Jalan Palagan Yogyakartanya Bu? Depan Hotel Hyatt. Depan Hotel Hyatt. Ya. Ada tulisan warung ikhlas. ada. Itu buka setiap hari. Setiap hari Minggu tutup. Minggu tutup. Jam Jam- 10 sampai jam setengah 3 karena kita asar Ya. itu sudah off. Oh, jam 10 ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu semua kabar baik bagi Bapak Ibu semua yang mungkin melintas di Jalan Palagan ya Yogyakarta depan Hotel Hyatt ada warung ikhlas. Anda ke sana boleh makan, boleh jadi donatur, boleh juga makan seikhlasnya, Gratis. bayar juga seikhlasnya, gratis juga tidak apa-apa ya. Tapi kalau Anda sahabat entrepreneur, jadilah penyumbang ya, bukan peminta tapi pemberi. Insya Allah lebih mulia. Pak, pesan terakhir untuk teman-teman ya. Setelah nanti Bapak ikut seminar PPMI, terus motivasi nih terutama ke teman-teman biar jadi pengusaha. Silahkan Pak, kiat-kiatnya apa? Ya, biar kiat-kiat, teman-teman yang nonton jadi pengusaha sukses seperti Bapak. Ya, kiat-kiatnya ya selagi muda kita tetap berprestasi, Ya. cari pengalaman, cari keahlian, dan tentu saja untuk jadi pengusaha itu tidak harus punya modal. Betul. Yang penting Pengalaman ada tadi ya. pengalaman, Nekat, keahlian, pengalaman. keahlian dan Termasuk relasi network itu. ya relasi itu yang penting itu. Karena Relasi. kalau nggak ketemu relasi, kita Wah, nggak akan nggak akan jaringan ketemu seperti jaringan seperti itu. Nggih. Silaturahim. Silaturahim itu juga perlu dan ibadahnya perlu ditingkatkan Nah, juga. Itu betul. yang penting. Oke. Itu, Pak. Ibu ada yang mau sampaikan? Biar teman-teman jadi pengusaha, jadi minimal kalau di samping laki-laki sukses, pesannya Bu. Terakhir ngasih motivasi lah, biar ibu-ibu juga bisa seperti ibu gitu loh. Ya, yang penting itu mental kita harus siapkan dari pengusaha itu mental yang kuat. Ya. Gitu. Tahan menghadapi apa saja. Kan kita tidak
membayangkan tuh Ya. hasil itu mulus terus. Oke. tuh. Di saat down, di saat up itu kita harus siap. Oke, Gitu. termasuk mungkin tadi ya, apa yang dilakukan jadi inspirasi dan teman-teman bahwasannya, ayolah berbagi gitu ya Bu ya, Ya, yang penting itu kita hubungan kita sama Allah kan gitu. semakin baik. Ya, semakin baik. Oke, nah ini Bapak Ibu semua, semoga sharing video inspirasi ini membawa manfaat kepada Bapak Ibu semua, supaya Bapak Ibu semua mulai sekarang mari kita action ya untuk jadi seorang pengusaha. Dan jangan lupa bersedekah ya, karena dengan sedekah akan membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tadi sangka-sangka. Bapak Ibu, semoga video sharing ini membawa manfaat untuk Bapak Ibu semua. Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua kawan-kawan Anda. Semoga bermanfaat. Saya Yudi Faisal, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam, ya.